channel Yukata ID. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara menumbuhkan akar pada sirih ya dengan media air agar tidak membusuk. Karena banyak sekali komen-komen pada video saya yang bertanya, "Kak, kenapa sirih saya yang ditanam dengan stek media air itu membusuk? Kak, kok sirih saya layu? Kak, bagaimana ini akarnya kok bisa membusuk?" Terus ada lagi yang bertanya, "Kak, apakah airnya ini perlu diganti?" Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tips-tipsnya dan menjawab semua pertanyaannya untuk kalian semua. Simak terus videonya. Nah, ini adalah contoh dari stek media air yang sudah saya lakukan teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini akarnya sudah ada ya, sudah banyak. Terus yang ini juga sudah ada ya teman-teman ya, nih akarnya sudah ada. Terus yang ini juga sudah ada ya. Oke, terus yang ini juga nih udah lumayan juga banyak ya akarnya. Nah, yang pertama, tips yang pertama adalah kenapa teman-teman bisa gagal dalam stek sirihnya. Itu adalah yang pertama, pemilihan bakal steknya ya, batang sirihnya harus tepat. Itu yang pertama, harus tepat dulu batang yang akan kita gunakan untuk stek. Jadi batang yang digunakan untuk stek yang tepat itu adalah batang yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Mungkin teman-teman bingung yang mana sih, yang bagaimana sih yang terlalu tua dan bagaimana juga yang terlalu muda. Nah, saya akan berikan contohnya ya, langsung ke pohonnya. Nah, batang yang tepat digunakan adalah yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya. Yang dimaksud terlalu tua itu adalah batang yang yang berwarna putih yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini terlalu tua namanya. Jadi kalau terlalu tua itu, nah ini bakal akarnya itu ya teman-teman ya. Bakal akarnya ini dia udah mengeras dia. Jadi akan susah dia untuk tumbuh akarnya. Jadi ini tidak cocok digunakan untuk bakal stek. Itu yang pertama, yang terlalu tua ya. Terus pemilihan batangnya yang seperti ini juga tidak cocok digunakan ya teman-teman ya. Nih, yang seperti ini tidak cocok dia digunakan. Karena tidak memiliki bakal ya, bakal akarnya tidak ada dia. Nih, kalau bisa dilihat di ruas-ruasnya itu tidak ada bakal akarnya. Jadi tidak bisa digunakan. Nih, seperti ini juga ya teman-teman ya. Tidak cocok digunakan. Nah, yang cocok digunakan adalah yang seperti ini. Saya akan carikan contohnya. Nah, yang seperti ini teman-teman. Nih, ini bisa digunakan ini, yang ini. Teman-teman bisa potong bagian sini karena ini tidak terlalu tua ya, belum berwarna putih dan juga masih memiliki bakal akarnya. Terus nah yang ini juga boleh ya teman-teman ya, yang ini ya. Ini saya carikan tempat yang bagus. Nah, yang ini juga bagus ini. Nah, jadi batang yang seperti ini ya yang tepat digunakan. Jadi masih ada bakal akarnya. Jadi saya akan potong nih biar lebih jelas ya teman-teman ya. Oke,
yang ini. Oke, jadi ini sudah saya petik. Jadi seperti ini ya batang yang tepat digunakan. Jadi masih ada bakal akarnya ya. Nah, yang seperti ini bisa digunakan ya teman-teman ya. Jadi itu yang dinamakan tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya. Yang terlalu muda itu yang seperti ini ya, yang tidak ada batang bakal akarnya itu tidak ada. Jadi tidak bisa digunakan. Ya. Dan juga yang berwarna merah itu, yang masih berwarna merah dan belum ada bakal akarnya itu tidak bisa digunakan ya. Itu terlalu muda. Jadi akan cepat layu dia. Jadi yang seperti inilah yang cocok digunakan, yang masih ada bakal akarnya. Pertanyaan selanjutnya, air apakah yang digunakan di sini? Nah, airnya di sini boleh menggunakan air sumur ataupun air PDAM ya, boleh saja. Dan yang paling penting adalah kita menuangkan air minimal 2 ruas terendam. Nih 2 ruas ya, minimal paling sedikit itu 2 ruas terendam. Seperti ini. Misalnya ruas yang paling bawah itu tidak berhasil ya tumbuh akarnya. Nah, ruas yang di atasnya itu masih bisa dia tumbuh. Seperti ini contohnya. Ya. Jadi minimal 2 ruas. Kalau 3 ruas boleh. Tapi kalau 1 tidak boleh. Seperti itu. Selanjutnya, apakah air ini diganti? Jawabannya boleh diganti, boleh juga tidak. Nah, yang penting adalah ruasnya ini harus terendam. Kalau misalnya ini lama-lama akan berkurang dia teman-teman. Lama-lama akan berkurang. Nah, jika sudah berkurang, teman-teman bisa tambahkan lagi airnya. Bisa teman-teman tambahkan lagi airnya sampai merendam 2 ruas ya. Tetapi jika teman-teman airnya berlumut, contohnya seperti ini ya, ini berlumut dia. Terkadang ini akarnya itu akan ditutupi sama lumut dan akan menyebabkan batangnya itu membusuk ya. Jika terjadi seperti itu, teman-teman bisa buatkan lagi wadah seperti ini ya, dan kita ganti wadah sama airnya langsung seperti ini ya. Jadi jawabannya bisa diganti, bisa tidak. Diganti jika apabila lumutnya airnya itu sudah berlumut ya. Pertanyaan selanjutnya, berapa lamakah media dalam media air ya? Untuk sirih hijau atau sirih gading ya, sirih yang seperti ini cukup 3 minggu saja. Ini sudah cukup ya, sudah cukup tumbuh akar dia. Lalu bisa kita pindahkan ke media tanah. Teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk pemindahan ke media tanah ya. Lalu tips yang selanjutnya adalah, jika sudah seperti ini dalam media air, ini penempatannya harus di tempat yang teduh, benar-benar teduh ya. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung, karena akan bisa menyebabkan ini layu. Kalau sudah layu biasanya akan mati dia. Jadi tempatkan di tempat yang teduh seperti ini ya. Jadi di bawah pohon seperti itu boleh, asal jangan terkena sinar matahari langsung. Pertanyaan selanjutnya, ada lagi yang bertanya, apakah boleh terus-terusan di dalam media air? Jawabannya adalah tidak. Karena sirih ya, ini kan juga tanaman ya, tumbuhan. Jadi dia memerlukan, selain air, dia juga memerlukan unsur hara ya yang ada di dalam tanah seperti kalium, nitrogen, fosfor yang seperti itu. Dia membutuhkan itu juga. Selain air, dia juga membutuhkan itu. Jadi kita wajib untuk memindahkannya ke dalam tanah, entah itu di dalam pot ataupun di dalam tanah yang di luar pot ya. Jadi itu, kalau terus-terusan di dalam media air, dia lama-lama akan layu dia dan menguning, terus akan mati
karena dia tidak mendapatkan unsur haranya ya. Jadi itulah tips-tips menanam sirih agar akarnya tidak membusuk dan juga batangnya tidak membusuk ya. Jadi itulah caranya dan tipsnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dadah.